Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala al-afwa wal afiyah. Wa nasallahu ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Insyaallah kita lanjutkan membaca Al-Ushul Tsalatsah dengan syarah Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita ada yang terlewatkan. Kita membaca makna syahadat Muhammad Rasulullah dan terlewatkan tentang dalil syahadat Muhammad Rasulullah. Qala Syekh Muhammad rahimahullah wa dalilu syahadati anna Muhammad Rasulullah qauluhu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. At-Taubah 28 ba'dal mi'ah. Dan dalil syahadat bahwa persaksian bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum, benar-benar telah datang kepada kalian Rasul, seorang Rasul yakni Muhammad SAW, min anfusikum, dari jenis kalian, dari diri kalian sendiri, yang dari kalangan manusia. Azizun alaihi, terasa berat baginya, ma anittum, apa yang menyusahkan kalian. Harisun alaikum, dan sangat berambisi agar kalian beriman. Bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang beriman beliau sangat dalam kelemah lembutan dan kasih sayangnya. Syekh Shalih mengatakan ruknul awal min arkanil Islam mukawwanun min syai'ain. Rukun pertama dari rukun-rukun Islam itu terangkai dari dua. Al-awwal syahadat la ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah. Wathani, dan yang kedua syahadat anna Muhammad Rasulullah. Fahuma ruknun wahid. Keduanya satu rukun, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Kedua-duanya adalah satu rukun. Asyakkul awal, bagian pertama, yakni maksudnya al-ikhlasu fil ibadah, ikhlas dalam semua ibadah. Asyakkul tsani, sedangkan bagian kedua, yakni maksudnya mutaba'atar Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rukun yang pertama, berisikan kewajiban ikhlas dalam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadahnya dan mengikuti Rasulullah SAW dalam ibadahnya. Wa dalilu syahadah, dan dalil syahadat Rasul atau syahadat Muhammad Rasulullah, qaulu wa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa adillatu syahadati anna Muhammad Rasulullah katsiratun. Dalil syahadat Muhammad Rasulullah itu banyak. Dari kitab wa sunnah, baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah. Ya, ayat-ayat yang menunjukkan atau membuktikan bahwa Muhammad SAW itu adalah Rasul utusan Allah SWT, banyak. Wal mu'jizat al-bahirat, demikian pula mukjizat yang terang benderang yang membuktikan kebenaran kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ad-dalah ala risalatihi sallallahu, menunjukkan atas kerasulan beliau, itu banyak sekali. Wa minal kitabi hadhil ayatu, dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa Muhammad SAW itulah Rasul adalah ayat ini. Ya, adalah ayat ini. Yaqul ta'ala, Allah Ta'ala firmankan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fahadhihi syahadatu min Allah. Ini adalah persaksian dari Allah Subhanahu wa taala li hadzal Rasul sallallahu alaihi wasallam birrisalah. Persaksian dari Allah Subhanahu wa taala atas kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam wa bayan sifatihi, sekaligus menjelaskan sifat-sifat mulia beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ayat ini berisikan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul dan penjelasan tentang sifat-sifat mulia beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqaulu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala di awal ayat, laqad ja'akum allam, hadhihi lamul qasam. Ya, fa fiha qasamun muqaddar taqdiruhu wallahi qad ja'akum. Laqad ja'akum, demi Allah benar-benar telah datang kepada kalian. Qad harfu tahqiq wa ta'kid ba'da ta'kid. Ya, qad ini bermakna benar-benar. Ja'akum ayuhan nas, wahai manusia, telah datang kepada kalian. Hadza khitabun li jami'in nas. Ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia. Ya, demi Allah benar-benar telah datang kepada kalian wahai seluruh manusia. Lian risalah Rasulullah, karena kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam ammatun li jami'i thaqalainil insi wal jinni. Ya, untuk seluruh manusia dan jin. Kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam itu meliputi mencakup seluruh manusia dan jin. Ya, meliputi seluruh manusia dan jin. Rasulun huwa man uhya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi. Sumya rasulan. Rasul adalah orang yang diberikan wahyu kepadanya berupa syariat yang baru dan diperintahkan untuk mendakwahkannya. Ini disebut rasul. Li'annahu mursalun min qibalillahi azza wajalla. Disebut rasul karena dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah utusan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut. Allah katakan min anfusikum, dari anfusikum ay min jinsikum minal bashar, dari jenis kalian wahai manusia, yakni dari kalangan manusia. Walaisa malaka minal malaikah, bukan beliau dari kalangan malaikat. Hadhi sunnatullah azza wajalla. Ini ya sunnatullah, annahu yursilu ilal bashar rusulan minhum min ajlil bayan, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada manusia rasul dari jenis mereka sendiri, dari kalangan manusia sendiri. Min ajlil bayan, tujuannya supaya bisa menjelaskan kepada mereka. Wa min ajli an yatakhatabu ma'ahum, tujuan lainnya supaya seluruh manusia bisa berkomunikasi dengan rasul tersebut. Li'annahum ya'rifuna, karena mereka mengenalinya. Law arsala ilaihim malakan, andaikan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada manusia itu malaikat, misalkan, mastata'u an yatakhatabu, niscaya manusia tidak akan mampu untuk berkomunikasi, tidak akan bisa untuk berkomunikasi dengannya. Karena li'annahu laysa min jinsi, karena rasulnya tidak satu jenis dengan mereka. Tidak satu jenis dengan mereka. Wa aidan la yaqdirun ala ru'yal malak. Ditambah lagi manusia malaikat. Li'annahu laysa min jinsihim. Karena malaikat ya bukan dari jenis manusia. Min rahmatihi subhanah, maka di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, an arsala ilan nas rasulan min jinsihim. Allah mengutus kepada manusia rasul dari jenis mereka sendiri. Bal wa minal arab, bahkan manusia saja dari
kalangan Arab, dari bangsa Arab. Dari bangsa Arab. Bangsa yang paling mulia. Wa min asyrafi buyutil Arab nasaban. Bahkan dari bangsa Arab pun dipilih dari rumah yang nasabnya paling mulia. Min Bani Hashim. Dari Bani Hashim. Alladzina hum asyrafu ansabi Quraisy. Bani Hashim yang merupakan nasab Quraisy yang paling mulia. Wa Quraisy asyrafu ansabil Arab. Dan Quraisy merupakan nasab Arab yang paling mulia. Fahuwa khiyarun min khiyarin. Jadi Nabi SAW itu dari keluarga, ya. Jadi Nabi SAW itu orang pilihan, orang terbaik dari keluarga pilihan, keluarga terbaik. Ya'rifuna. Mereka orang-orang Arab mengenalinya. Ya'rifun syakhsahu. Mengenal pribadi beliau. Ya'rifun nasabahu. Mengenal nasab beliau. Wa ya'rifun qabilatahu. Mengenal kabilah beliau. Ya'rifun baladahu. Mengenal balad, negeri atau tanah kelahiran beliau. Walau kanu la ya'rifunahu, kalau manusia tidak mengenal beliau, fakaifa yusaddiquna, maka bagaimana mereka akan mempercayai beliau? Walau kan bighairi lughatihim, kalau Rasul itu tidak memakai bahasa mereka, fakaifa yafhamuna kalamahu, maka bagaimana mereka akan paham dengan risalah yang disampaikan kepada beliau. Azizun alaihi ma'anittum. Kemudian Allah SWT mengatakan azizun alaihi ma'anittum. Faqalu azizun yakni syaqun alaihi sallallahu. Ya, dirasakan berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'anittum yakni ma yashukku alaikum. Apa saja yang menyengsarakan manusia. Al-anat ma'nahu at-ta'ab wal masyaqqah. Anat maknanya adalah lelah dan susah. Ya, di ma'anittum, apa saja yang menyengsarakan manusia. Far Rasul sallallahu alaihi wasallam yashukku alaihi ma yashukku ala ummatihi. Jadi Rasul SAW merasakan berat segala apa yang menyengsarakan umatnya. Wa kana la yurid lahal masyaqqah. Beliau SAW tidak menginginkan umatnya itu dalam kesengsaraan. Wa innama yurid laha al-yusra was-suhulah. Tetapi Allah menginginkan, Rasul SAW menginginkan umatnya itu dalam kemudahan. Ya, dalam kemudahan, dalam kelapangan. Walidzalika ja'atis syari'atuhu sahlatun samhah. Oleh karenanya syariat beliau SAW itu sahlatun samhah. Mudah dan toleran. Mudah dan toleran. Qal bu'istu bil hanifiyati as-samhah. Aku diutus membawa at-tauhid yang samhah, yang toleran. Membawa tauhid yang samhah, yang toleran. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala firmankan, ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Surat Al-Hajj 78. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dalam urusan agama kalian min haraj, sedikit pun kesulitan. Surah Hajj ayat 78. Waqal, Allah juga berfirman, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Al-Maidah sadisah. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai untuk membuat kesulitan bagi kalian. Fa syari'atuhu, jadi syariat Nabi SAW sahlatun, mudah, ringan. Tatamasya ma'a qudratin nas, sejalan dengan kemampuan manusia. Wastita'atul mukallafin, sejalan dengan kemampuan mukallaf, jin dan manusia. Wala tuhammiluhum ma la yatiqun, tidak membebani mereka dengan syariat yang mereka tidak mampu memikulnya. Walihada, oleh karenanya, karena Nabi SAW yuhibbu lahumut taisir, menyukai kemudahan bagi mereka. Wa ma khuyyira baina amrayn, tidaklah beliau diberi dua pilihan, illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun itsman, melainkan pasti beliau akan memilih yang paling ringan dari keduanya
selama itu bukan dosa. Wa kana yuhib an ya'tiya bil amal. Beliau senang untuk beramal. Wa yatrukuhu, tetapi kemudian beliau tinggalkan amal itu padahal beliau menyukai amal tersebut, syafaqatan bi ummatihi, karena kasih sayang beliau kepada umatnya, karena beliau kasihan kepada umatnya. Wa yatrukul amal, akhirnya beliau tinggalkan amal tersebut. Ya. Wa huwa yuhib an ya'tiya bihi min al-a'mal as-salihah. Sementara beliau suka sebenarnya dengan amal soleh tersebut, min ajli alla yashqa ala ummati, tetapi karena beliau kasihan kepada umatnya supaya tidak memberatkan umatnya, tidak menyengsarakan umatnya, maka beliau tinggalkan amal tersebut. Hadhihi min sifatihi. Ini diantara sifat luhur, sifat mulia beliau SAW, annahu yashqa alaihi ma yashqa ala ummatihi. Beliau merasakan berat segala hal yang menyengsarakan ya umatnya. Wa yasurru bisururiha, dan beliau ya yasurru bisururiha, dan beliau bergembira dengan kegembiraan umatnya, kebahagiaan umatnya. Yafrah bi, beliau berbahagia dengan kegembiraan umatnya. Man kanat hadhihi sifatuhu, barang siapa yang memiliki sifat seperti ini, ya, dia merasakan berat hal yang akan menyengsarakan orang lain, dia akan bahagia dengan kesenangan orang lain, dia akan gembira dengan gembiranya orang lain. Siapa yang memiliki sifat seperti ini, fala syakka annahu la ya'ti illa bil khair war rahmah sallallahu, maka tidak ragu lagi, pasti dia ya sallallahu alaihi wasallam akan memberikan kebaikan kepada orang lain dan rahmat kepada orang lain, kasih sayang kepada orang lain. Oleh karenanya Syekh Muhammad rahimahullah membawakan ayat ini dalam kitab Tauhid, ya, ketika menjelaskan ya ketika dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad rahimahullah dalam kitab Tauhid, bagaimana Rasulullah membentengi tauhid, ya, dan menutup semua jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan, karena itu merupakan tuntutan konsekuensi yang tidak bisa dipisahkan dari beliau, ya, karena beliau tidak menginginkan umatnya sengsara, dan kesengsaraan terbesar itu adalah ketika umatnya itu melakukan kesyirikan dan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Itu adalah kesengsaraan terbesar. Nabi SAW tidak menginginkannya, maka beliau SAW membentengi tauhid umatnya dan menutup semua jalan yang mengantarkan kepada sebab ya yang paling menyengsarakan manusia, yaitu syirik. Harisun alaikum ay ala hidayatikum. Sifat luhur beliau yang lainnya lagi adalah beliau sangat berambisi agar manusia mendapatkan hidayah. Beliau sangat berambisi agar manusia mendapatkan hidayah. Wa ikhrajikum minadh dhulumati ilan nur. Beliau sangat bersemangat untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, dari kegelapan kesyirikan kepada cahaya tauhid, dari kegelapan kekafiran kepada cahaya Islam, dari kegelapan kezaliman kepada cahaya keadilan, dari gelapnya kebid'ahan kepada cahaya sunnah, dari gelapnya akhlak yang hina dan rendahan kepada cahaya akhlak yang luhur dan mulia. Beliau punya semangat untuk hal tersebut. Walidzalik, oleh karenanya, kana yatahammalul musyaq fi da'watin nas talaban hidayatihim. Oleh karenanya beliau rela untuk menanggung kesulitan, menanggung cobaan yang berat dalam mendakwahi manusia, talaban hidayatihim, karena beliau menginginkan manusia semuanya mendapatkan hidayah. Wa ikhrajihim minadh dhulumati ilan nur, dan karena beliau menginginkan manusia keluar dari berbagai kegelapan kepada cahaya. Hatta qala Allahu lahu, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memberitakan kepada kita tentang sifat mulianya beliau, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala ayyakunu mu'minin, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Ya,
la'allaka muhlika nafsik. Ya. Bisa jadi, boleh jadi engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyengsarakan dirimu sendiri, alla yakunu mu'minin, ya, karena mereka tidak mau beriman. Karena ada orang-orang yang banyak jumlahnya tidak mau beriman, sehingga boleh jadi engkau akan mencelakai dirimu sendiri. Min ajlil huzni alaihim, ya, karena kesedihanmu mereka. Fala tahzan alaihim. Kemudian Allah katakan, jangan kau bersedih atas mereka. Jangan kau bersedih atas mereka. Hadza min kamali nushihi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan, ya, ini menunjukkan kesempurnaan itikat baik beliau kepada manusia. Ya, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam baraka alaihi. Bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang beriman beliau raufur rahim. Rauf min ar-ra'fah wa hiya ar-rifqu wal lutfu. Terhadap orang-orang beriman beliau rifq. Beliau lemah lembut. Ya, beliau lunak, lutf, rahim. Dan beliau memiliki rahmah, kasih sayang. Wasafau bir rahmah. Falaysa bighalid. Beliau adalah orang yang memiliki rahmah dan memiliki ra'fah, memiliki kelemah lembutan, kelunakan dan kasih sayang. Falaysa bighalidin, bukan orang yang kasar dan keras kepala. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min haulik. Ali Imran tasyawa khamsin badal miyah. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 Allah subhanahu wa ta'ala firmankan tentang sifat luhur beliau. Fabima, dikarenakan, maka dikarenakan rahmatin minallah, rahmat dari Allah. Beliau memiliki sifat rahmah, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang engkau miliki, lintalahu, maka engkau bersikap lunak terhadap mereka. Ya, yakni rahmah, sifat rahmah akan melahirkan sikap yang lunak. Sikap rahmah Nabi SAW melahirkan sifat rahmah yang dimiliki Nabi SAW melahirkan sifat lunak, lemah lembut terhadap para pengikutnya. Walau kunta, seandainya engkau wahai Nabi faddan, ya, kasar, berperilaku kasar, wa ghalidhal qalb, keras kepala, lan faddu, niscaya para pengikutmu akan pergi min haulik, dari sekelilingmu, pergi meninggalkan kamu. Ya, semulia ini sifat Nabi SAW. Toh demikian di ayat berikutnya di surat At-Taubah, ya, di surat At-Taubah ayat yang ke 129 Allah katakan fa in tawallau, sudah selembut itu Nabi SAW, sudah semulia itu akhlak Nabi SAW, tapi masih saja, ya, manusia banyak yang berpaling menolak beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada beliau, ya, fa in tawallau faqul hasbiyallah, ya, la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Ya, agar mengucapkan zikir tersebut, hasbiyallah, ya, la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Karenanya seindah apapun akhlak seseorang dalam berdakwah, pasti, ya, akan muncul orang-orang yang menolaknya. Ya, Rasul saja yang sudah sedemikian akhlaknya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, ya, ternyata masih ada yang menolak beliau. Ya. Karena Rasulullah mutawadhi'an. Beliau seorang yang mutawadhi, seorang yang rendah hati, layyinan ma'al mu'minin, seorang yang lunak terhadap orang-orang mukmin. Yakhfat lahum janahahu,
Beliau melipat sayapnya kepada mereka. Yastaqbiluhum bil busyri wal mahabbah. Beliau selalu menemui mereka dengan wajah yang ceria, dengan penuh kasih sayang, cinta, wal atf wal ihsan, dengan kelembutan dan kebajikan. Ada min sifatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang beriman. Dzakarallahu khamsa sifatin min hadzal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 128 ini menyebutkan 5 akhlak, 5 sifat luhur Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan 5 sifat akhlak luhur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ula, yang pertama, annahu minkum, bahwa Nabi SAW itu dari jenis manusia. Tsaniyatu, sifat yang kedua, azizun alaihi ma anittum, dirasakan berat ya oleh beliau segala apa yang menyengsarakan manusia. Tsalitsatu, sifat yang ketiga, harisun alaikum, beliau memiliki semangat, memiliki ambisi yang besar untuk menyampaikan hidayah kepada manusia. Ar-rabi'atu, yang keempat, bil mu'minina rauf, lembut, lunak kepada orang-orang beriman. Al-khamisatu rahim, beliau memiliki kasih sayang yang dalam, memiliki rahmah kepada orang-orang yang beriman. Khamsu sifatin min sifati hadzal Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 sifat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khassal mu'minina birra'fah warahmah. Dan di dalam ayat ini disebut secara khusus bahwa sifat lunak dan rahmah beliau itu kepada orang-orang beriman. Kenapa? Ya, kenapa sifat lunak, lemah lembut, kasih sayang yang dalam itu secara khusus disebut hanya kepada orang-orang beriman dalam ayat ini? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghalidhan 'alal musyrikin wal mu'anidin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya keras dan kasar terhadap orang-orang musyrik dan para pembangkang. Yaghdabu li ghadabillahi azza wajalla. Beliau marah karena Allah marah kepada mereka, beliau murka kepada mereka karena Allah murka kepada mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam ayat yang lain, ya ayuhan mujahidul kuffar wal munafiqina waghluz alaihim wa hum jahannam wa bi'sal masir. Surat At-Tahrim. Wahai Nabi, jahidul kuffar, perangilah orang-orang kafir, wal munafiqin, dan perangilah orang-orang munafik. Waghluz alaihim, dan bersikap tegas, keras dan kasarlah kepada mereka, kepada orang-orang kafir dan orang munafik. Ma'wahum jahannam, karena tempat mereka itu di jahannam. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Rahmah wa ra'fah khassatun bil mu'minin. Jadi kasih sayang yang dalam, lunak dan kelemah lembutan itu khusus ditujukan kepada orang-orang mukmin. Wa hakadzal mu'minun ba'dhum ma'a ba'dhin. Dan hendaknya seperti itu juga sesama orang-orang mukmin. Ya, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Fath ayat yang ke-29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itulah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama beliau dari kalangan para sahabat ataupun orang-orang beriman sesudahnya yang bersama beliau dalam agama. Asyidda'u 'alal kuffar, mereka syadid, mereka keras, ya, kasar terhadap orang-orang kafir, rahama bainahum, dan penyayang, pengasih dan penyayang orang-orang beriman di antara mereka. Ya, tidak terbalik. Ya, kepada musyrikin, kepada kufar, kepada munafikin, ya, toleran, lemah lembut, ya, penuh persaudaraan. Sedangkan terhadap orang-orang beriman, ya, malah penuh permusuhan, ya, keras, ya, kasar, penuh permusuhan. Ini bukan sifat orang-orang yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam. Sifat orang-orang yang bersama Nabi SAW, asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Keras terhadap orang-orang kafir, ya, dan penuh rahmat, penuh kasih sayang kepada sesama orang beriman. Hadhihi sifatuhu sallallahu alaihi wasallam. Inilah ya sifat beliau, sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan dalil ya bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah SWT dari Al-Quran. Dan banyak sekali dalilnya, para ulama menulis kitab tentang hal itu yang disebut dengan Dalail Nubuwah. Ya, yang disebut dengan apa? Dalail An-Nubuwah. Seperti Al-Baihaqi menulis Dalail Nubuwah, Al-Asbahani menulis Dalail Nubuwah. Dan yang bagus Syekh Muqbil rahimahullah punya kitab Sahih Musnad min Dalail Nubuwah. Ya. Hadis-hadis yang menunjukkan bukti kebenaran kerasulan Muhammad SAW dari hadis-hadis yang sahih. Ya. Kemudian Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan wa ma'na syahadati anna Muhammad Rasulullah. Kemarin kita lompat ke sini ya. Ada yang terlewatkan. Ya, tidak ada yang mengingatkan. Dan makna syahadat Muhammad Rasulullah, makna kita mengikrarkan syahadat Muhammad Rasulullah, ta'atuhu fima amar. Kita mentaati perintah beliau, tasdiquhu fima akhbara. Kita mempercayai berita yang beliau sampaikan, ujtinab manha anhu wa zajara. Dan kita menjauhi, meninggalkan apa yang beliau larang. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Dan kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariat yang beliau bawa. Dan kemarin sudah kita baca sampai ke ya makna yang ketiga. Ya, istinab manahaan. Sampai yang kedua. Tapi sekarang yang ketiga halaman 142, salih-satu mana yang ketiga? Istinab manahaan wa zajar. Makna syahadat Muhammad Rasulullah, kita meninggalkan, menjauhi apa yang beliau larang. Istinab ijtanib manahaka anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan apa yang Rasul larang. Nahaka an aqwal wa af'al sifat katsirah. Nabi SAW itu melarang berbagai ucapan, tindakan, perbuatan dan sifat-sifat yang banyak sekali. Wala yanha SAW illa an syai'in fihi darar, fi syarr. Ketahuilah bahwa Nabi SAW tidak akan melarang sesuatu melainkan karena ada kemadharatan, karena ada dampak buruk pada sesuatu tersebut, sehingga beliau melarang. Wala ya'muru illa bi syai'in fihi khair wa fihi ya bir. Dan Nabi SAW tidaklah memerintahkan satu perkara melainkan karena ada kebaikan pada perkara tersebut. Fa idza lam yajtanibil 'abd ma naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun syahidan lahu birrisalah. Kalau seorang hamba tidak meninggalkan apa yang Rasul larang, berarti dia tidak bersyahadat Muhammad Rasulullah. Bal sara mutanaqidan. Justru orang yang kontradiktif. Kaifa yashhadu annahu Rasulullah? Bagaimana bisa dia mempersaksikan bahwa Muhammad itu Rasulullah wala yajtanibu manaha anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sementara dia tidak meninggalkan apa yang beliau larang. Allah taala yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya, Al-Hasyr ayat 7. Apa yang Rasul sampaikan kepada kalian maka terimalah, ambillah. Dan apa yang beliau larang maka tinggalkanlah. Waqala sallallahu, dan beliau bersabda, "Idza nahaitukum an syai' fajtanibuh." Apabila aku melarang kalian sesuatu maka jauhilah. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dan apabila aku perintahkan kepada kalian sesuatu maka lakukan, kerjakan semampu kalian. Ya, meninggalkan larangan tidak ada kata-kata semampu kalian, tetapi mengerjakan perintah semampu kalian. Karena larangan itu harus ditinggalkan. Fala budda min istinab manha anhu sallallahu. Jadi harus meninggalkan, menjauhi apa yang beliau larang. Ar-rabi'atu, makna yang keempat, alla yu'badallahu illa bima syara'a. Allah tidak diibadai kecuali dengan syariat yang beliau bawa. Taqayyad fil ibadati bima syara'ahu Allah li rasulih sallallahu. Ya, dalam beribadah hendaknya engkau terikat dengan syariat yang Allah syariatkan melalui Rasul SAW. Fala ta'ti bi ibadatin lam yusyri'ha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jangan kau melakukan sebuah ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasul SAW. Wa in kana qasduka hasanan, meskipun niatmu baik. Wa in kunta turidul ajr, meskipun kau menginginkan pahala. Lakin hadza amalun batil, tetapi itu amalan yang batil. Karena ulama Rasulullah karena tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW. An-niyatu la takfi. Sekedar niat enggak cukup. La budda minal ittiba. Harus mengikuti Rasulullah SAW. Fal ibadatu tauqifiyatun. Jadi yang namanya berbagai ibadah itu sudah baku. La yajuzu ityan bi ibadatin lam yusyarri'ha Rasulullah SAW. Tidak boleh melakukan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Siapa saja yang mengamalkan amal apa saja yang tidak ada dalam syariat kami, maka tertolak. Wa qala sallallahu beliau juga bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di." Kalian wajib berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin sesudahku. Tamassaku biha. Ya, pegang erat. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigit erat dengan gigi kalian. Dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru, ajaran-ajaran yang baru. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena setiap ajaran yang baru itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Fal ityan bi ibadatin lam yusyarri'ha Rasul sallallahu alaihi wasallam tu'tabar bid'atan munkaratan manhiyan anha. Jadi beribadah dengan satu ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu disebut bid'ah yang mungkar dan dilarang. Wa in qala biha fulan au fulan, meskipun itu difatwakan oleh fulan atau alan atau fa'alaha man fa'alaha minan nas, atau dilakukan oleh si fulan atau si fulan, madamat kharijatan amma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innaha bid'atun wa dhalalah. Selama itu keluar dari syariat Rasul, selama itu di luar syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah bid'ah dan kesesatan. Fala yu'badallahu illa bima syara'a 'ala lisan rasulih, sehingga Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan Rasulnya. Wal muhdatsat wal khurafat kulluha amalun batil. Sedangkan ajaran-ajaran yang baru dalam beragama, demikian pula khurafat, semua itu adalah ya amal yang batil. Naqs wa dhal ala man ata biha. Ya, itulah kesesatan. Ya, itulah kesesatan orang yang melakukannya. Wa in kana yaqsidu biha al khair, meskipun dia melakukan itu menginginkan kebaikan, yuridul ajr, menginginkan pahala. Fa innal ibrata laysa bil maqasid faqat. Karena tolak ukurnya bukan sekedar niat. Innamal ibrah bil ittiba'i wat ta'ah wal inqiyad, tetapi tolak ukurnya adalah niat dan ittiba' wat ta'ah wal inqiyad. Ya, niat dan apa? Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, taat dan tunduk kepada syariat yang dibawa oleh Rasul. Walau kunna ahraran, andaikan kita bebas, na'ti bima syaa, berbuat apa yang kita mau, wa nastakthir minal ibadat, kita perbanyak ibadah, ma nasya, ya apa yang kita mau, la mahtajna ila bi'tsatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita enggak butuh adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walakin min rahmatillahi bina, tetapi di antara bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, lam yakilna ila uqulina, Allah tidak menyerahkan kita kepada akal kita sendiri. Walam yakilna ila fulan wa allan minan nas, tidak menyerahkan kita kepada petua si fulan, petua alan selain Rasul. Lianna hadhil umur maradduha ila syara' ila Allah wa Rasulih, karena agama ini rujukannya adalah syariat dari Allah dan Rasulnya. Wala yanfa' minha ila ma kana muwafiqan lima syara'ahu Allah wa Rasuluh. Ibadah tidak bermanfaat kecuali yang sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Fa fi hadza al-ibti'adu an jami'il bid'ah. Jadi ini peringatan agar menjauhi semua jenis bid'ah. Wa man ibtada'a syai'an fid din lam ya'ti bihi Rasul fa innahu lam yashhad annahu Rasulullah. Siapa yang ya berbuat kebid'ahan dalam agama ini yang tidak dibawa, tidak disyariatkan oleh Rasul SAW, berarti hakikatnya dia tidak bersyahadat bahwa Muhammad itu Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi maklumi bahwa bid'ah ada yang mukaffirah, ada yang ghair mukaffirah. Larangan ada yang mukaffirah, ada yang ghair mukaffirah. Ya, sesuai dengan kaidah-kaidah itu. Lam yashhadis syahadah al-haqiqiyah. Ya, dia tidak bersyahadat dengan sempurna. Li'anna alladhi yashhad annahu Rasulullah SAW syahadatan haqiqiyatan yataqayyadu bima syara'ah. Karena orang yang bersyahadat bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah SWT dengan syahadat yang sempurna, dengan syahadat yang hakiki, yataqayyadu bima syara'ah. Dia selalu terikat dengan syariatnya. Wala
yuhditsu syai'an min indih. Dia tidak akan menyelenggarakan, mengadakan ajaran dari dirinya sendiri, au yatabi'u syai'an muhdatsan mimman sabaqahu, atau dia mengikuti ajaran yang baru dari orang sebelum dia. Hadza makna syahadat anna Muhammad Rasulullah. Inilah makna syahadat Muhammad Rasulullah. Laisat alfazan tuqal bil lisan faqat min ghairi iltizam. Ia bukan hanya sebatas ikrar yang diucapkan dengan lisan saja tanpa ada komitmen, min ghairi amal, tanpa ada pengamalan, min ghairi taqayyudin bima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tanpa ada keterikatan dengan syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Tapi syahadat Muhammad Rasulullah ada dalilnya dan ada maknanya. Jadi maknanya adalah apa? Mentaati perintah beliau, meninggalkan larangan beliau, mempercayai yang beliau sampaikan, dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan syariat yang beliau bawa. Ya Allah taala alam. Ya, insyaallah kita lanjutkan tentang dalil salat, zakat dan tafsir yang memperjelas tauhid dari Al-Qur'an, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Sallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.